Hi everyone, welcome to La Baik Bongcah. Singkat cerita, setelah ratu siluman yang bernama Siteng dan manusia bernama Cinfang bertemu, terjadilah hubungan majikan dan pelayan, di mana Cinfang gak boleh jauh-jauh dari Siteng, soalnya tiap kali dia mau kabur, mukanya langsung berubah jadi monster. Nah, kebangkitan Siteng ini membuat sekte-sekte yang memusuhinya di masa lalu berkumpul untuk mengalahkannya. Otomatis beberapa kali Cinfang dalam kondisi bahaya. Seperti kali ini dia diculik oleh siluman bernama Yangbo. Cinfang dikurung di sebuah goa. Cinfang pikir dia diculik untuk mengancam Siteng, tapi ternyata salah. Yangbo mau tahu gimana caranya Cinfang membangkitkan Siteng. Padahal waktu itu Siteng udah mati beribu-ribu tahun yang lalu. Yangbo mau Cinfang membangkitkan istrinya yang udah mati. Yangbo pun mengeluarkan sebuah tanaman obat. Jadi Yangbo harus makan setengah, Cinfang setengah. Katanya tanaman itu bisa melihat isi otak manusia. Yangbo memaksa Cinfang menelan obat tersebut. Dengan cepat mereka bisa melihat bayangan Cinfang yang tertancap batang pohon. Kemudian darahnya bisa membangkitkan siluman Siteng yang udah mati. Cinfang bergumam bahwa dia nggak boleh berpikir apa-apa, tapi terlambat. Sekarang Yangbo udah tahu rahasianya bahwa darah Cinfang bisa menyelamatkan istrinya yang udah mati. Efek dari obat itu membuat Cinfang sangat kesakitan sampai akhirnya dia memuntahkan darah, kemudian kehilangan kesadaran. Beruntung akhirnya Siteng segera menemukan Cinfang. Di situ Cinfang udah sadar lagi dan Siteng melepaskan ikatannya. Walaupun lukanya udah diperban, ternyata luka di kepala Cinfang masih sangat sakit. Ternyata itu adalah efek obat yang tadi diberikan Yangbo. Siteng akhirnya membantu Cinfang membuka perbannya dan menyembuhkan luka Cinfang dengan kekuatan penyembuhnya. Waktu itu hubungan keduanya nih udah mulai romantis. Cinfang dan Siteng pergi kencan ke sebuah festival. Waktu Cinfang mau beli balon-balon merah, dia diajak ke atas jembatan sama siluman bernama Baying yang menyamar menjadi Siteng. Baying ini ngerasa nggak suka melihat Siteng bahagia sama seseorang. Soalnya kisah cinta dia zaman dulu itu tragis banget. Baying bikin Cinfang gelantungan di atas jembatan kaca yang sangat tinggi. Dia ngerasa sangat puas melihat Cinfang berusaha bertahan untuk tidak jatuh. Tapi gimana pun juga tubuh Cinfang tetap gak bisa bertahan. Cinfang akhirnya jatuh dari atas jembatan yang begitu tinggi itu. Sementara Siteng lagi menunggunya membeli balon sambil melihat pertunjukan musik. Siteng yang awalnya gak menyadari hal itu akhirnya mengetahui bahwa Cinfang sudah tergeletak gak berdaya dari teriakan orang-orang yang ada di sana. Begitu shock, pelan-pelan Siteng mendekati Cinfang. Kepala Cinfang mengeluarkan banyak darah. Siteng mencoba memakai kekuatannya untuk menyelamatkan Cinfang, tapi ternyata gagal. Siteng kini cuma bisa nangis melihat tubuh Cinfang terluka sangat parah. Apakah kali ini Siteng betul-betul udah gagal? Dokter menjelaskan kepada Yan Furui, temannya Cinfang, bahwa pasien udah nggak ada harapan hidup. Yan Furui merasa apa yang dilakuin Baying terlalu kejam. Siteng cuma bisa memandangi Cinfang yang lagi sekarat. Kata dokter seluruh organ dalamnya udah rusak parah. Bagaimanapun Siteng mencoba berusaha menyelamatkan Cinfang dengan kekuatannya, dia nggak pernah berhasil. Dia juga merasa heran mengapa kekuatannya nggak berguna di saat penting kayak gini. Dan inilah yang membuat Siteng semakin marah kepada Baying. Dia bersumpah akan membalas dendam. Siteng memutuskan membawa pulang Cinfang untuk dirawat di rumah aja demi melindunginya. Setidaknya dalam pengawasannya nggak ada yang bisa menyentuh Cinfang. Suatu malam Siteng mengajak Cinfang mengobrol sambil dia membersihkan wajah Cinfang. Siteng bilang sejak Cinfang ketemu sama dia, pasti hidup Cinfang sangat menderita dan sering berada dalam bahaya. Siteng bilang dia akan mengikuti semua kesukaan Cinfang, seperti menonton bioskop dan hal yang lainnya. Dia berjanji akan melindungi Cinfang dan gak akan membiarkan orang lain menyakitinya lagi.